Saya juga baru paham bahwa ternyata kebahagiaan itu ada ukurannya. Saya kira kebahagiaan itu sifatnya rasa dan masing-masing manusia punya ukuran kebahagiaan yang berbeda. Seorang miskin tentu akan bahagia ketika dia dapat uang. Seorang jomblo akut tentu akan bahagia kalau dia dapat jodoh. Seorang pelajar tentu dia bahagia kalau dia dapat nilai bagus. Jadi berbeda-beda ya ukurannya. Belum tentu misalnya seorang jomblo kalau dia dikasih duit terus dia bahagia. Wong duit dia udah punya tapi jodoh yang gak tahu larinya kemana. Tapi ya rupanya Badan Pusat Statistik atau BPS punya ukuran sendiri untuk mengukur kebahagiaan masyarakat Indonesia. Saya juga gak paham ukurannya apa sih. Yang sedikit saya tahu ada 3 ukuran yang dijadikan patokan BPS untuk mengukur kebahagiaan seseorang. Yang pertama yaitu kepuasan hidup. Yang kedua ada perasaan. Dan yang ketiga adalah makna hidup. Dan ternyata ketiga ukuran itu ada angka-angkanya. Dan sesudah BPS survei ke 75.000 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, didapatlah ukuran mana provinsi yang bahagia dan mana yang tidak bahagia. Lucu sih memang, tapi ya kita ikutin aja lah BPS. Toh kita juga nggak paham gimana sih cara ngitungnya. Dan dari hasil survei BPS, provinsi yang skornya paling tinggi atau paling bahagia ternyata ada di Maluku Utara. Nomor 2 provinsi yang paling bahagia adalah Kalimantan Utara. Terus nomor 3 Maluku, terus kemudian Jambi, dan beberapa provinsi lainnya. Sekali lagi, apakah ukuran kebahagiaan itu benar? Kita nggak tahu. Mungkin teman-teman yang di Maluku Utara aja yang tahu mereka sedang bahagia atau enggak. Mungkin juga di sana jomblo udah pada jarang. Udah pada dapat jodoh semua. Yang menarik, dari 10 provinsi yang paling bahagia, nggak ada satupun provinsi yang dari Pulau Jawa. Semuanya dari luar Jawa. Mungkin karena tekanan hidup semakin berat, kompetisi hidup semakin ketat, jodoh juga semakin langka. Orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa itu kurang bahagia. Coba kita lihat, provinsi paling tidak bahagia menurut BPS dan mempunyai skor paling rendah adalah Banten. Bahkan warga Papua lebih bahagia sedikit daripada warga Banten karena mereka ada di urutan ketiga dari bawah. Heran ya, kenapa warga Papua lebih bahagia daripada warga Banten? Padahal kalau dibandingkan fasilitas mereka, jelas warga Banten menang jauh di atas Papua. Tapi mungkin ukuran kebahagiaan warga Papua adalah karena mereka sudah pada taraf ikhlas. Ikhlas karena sejak zaman Orde Baru daerah mereka nggak dibangun-bangun sama Soeharto, malah dikorek mulu. Dan sekarang warga Papua mulai melihat titik terang ketika Jokowi jadi presiden karena jalan raya sudah jadi di mana-mana. Akhirnya mereka jadi bahagia mengalahkan warga Banten. Nah, yang aneh lagi, warga Jawa Barat ada di urutan kelima provinsi paling tidak bahagia. Ini juga aneh kalau ngelihat gubernurnya Ridwan Kamil yang rajin posting di IG dengan senyum lebar dan ceria, juga selalu mengumbar kasih sayang dan rasa cinta kepada istrinya. Saya kira kalau udah posting di IG dengan gaya bahagia itu, warganya juga bahagia. Ternyata enggak. Warga Jabar ternyata banyak yang enggak bahagia. Saya nggak mau suudon ya. Mungkin warga Jabar nggak bahagia bukan karena ekonominya kurang. Tapi karena kasus ustadz yang perkosa santrinya membuat warga Jabar kesal. Dan menurunlah kebahagiaannya karena aib yang awalnya mau ditutup-tutupi itu akhirnya kebongkar ke publik juga. Gubernur yang sering senyum juga mirip dengan Ridwan Kamil adalah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah. Tapi beda dengan Jawa Barat yang gubernurnya bahagia tapi warganya tidak itu. Ternyata warga Jawa Tengah tiap tahun tingkat kebahagiaannya naik terus. Senyum Pak Ganjar pasti makin lebar seiring dengan makin bahagia warganya yang meski pandemi tapi tetap bersyukur apapun yang terjadi. Mungkin itulah sifat warga Jawa Tengah.
Mau seburuk apapun kisah hidup mereka, bersyukur adalah hal yang utama. Ini persis seperti yang digambarkan pelawak almarhum Kasino dari Warkop DKI dulu. Kalau orang Jawa selalu menerapkan konsep untung. Meski kejeblos lubang, mereka nggak mengeluh, malah bilang untung nggak mati. Senangnya Pak Ganjar memimpin warga Jateng nggak neko-neko, yang penting bisa makan, sudah alhamdulillah. Yang paling lucu dari semua provinsi itu adalah Provinsi DKI Jakarta. Dengan semua fasilitas yang ada, di mana 90% ekonomi terpusat di ibu kota, ternyata kebahagiaan warga Jakarta malah turun. Aneh ya, dibandingkan banyak provinsi lain, Jakarta bisa dibilang yang paling kaya. Tapi kenapa kok mereka malah tidak bahagia? Ternyata sesudah saya teliti dari hasil survei, ukuran kebahagiaan warga Jakarta tetap urusannya adalah materi. Banyak warga yang mengeluhkan kerasnya hidup di Jakarta yang semua diatur dengan uang. Transportasi mahal, biaya hidup mahal, apalagi kemarin pandemi. Pendapatan berkurang tapi biaya hidup tetap tinggi. Belum lagi ditambah macet, banjir, dan banyak hal yang bikin warga Jakarta nggak sebahagia mereka yang ada di Maluku, di Kalimantan, dan di Sulawesi. Padahal saya kira warga Jakarta itu bahagia ketika kotanya dipimpin oleh gubernur yang ahli menata kata, yaitu Anies Baswedan. Sejak awal, mayoritas warga Jakarta memilih Anies sebagai gubernur karena menurut mereka, gubernur itu harus seiman. Seharusnya mereka bahagia dong ketika gubernurnya sudah seiman, tetapi ternyata nggak juga. Seiman ternyata belum tentu membuat pendapatan mereka meningkat. Ya wajarlah, wong dulu milihnya karena ayat dan mayat, bukan karena pemimpinnya punya kemampuan untuk menjabat. Mungkin karena itulah Anies mencoba menghibur warga Jakarta dengan janji-janji manis supaya warga Jakarta bisa lupa dengan masalahnya. Mulai rumah DP 0 rupiah dijanjikan. Meski ternyata belakangan rumah yang katanya untuk warga kelas bawah itu hanya bisa dibeli oleh kelas menengah. Warga Jakarta yang punya pendapatan di bawah 7 juta rupiah ya terpaksa gigit jari lagi. Gagalnya janji Anies membuat kebahagiaan warga Jakarta yang awalnya bahagia karena pemimpinnya seiman mulai turun kebahagiaannya. Anies nggak nyerah. Dia berusaha menghibur warganya dengan membangun patung bambu seharga 550 juta rupiah. Anies mungkin menganut filosofi kalau bambu mendatangkan kebahagiaan. Baru beberapa hari dipajang, patung bambu udah rusak kena hujan. Turun lagi deh kebahagiaan warga Jakarta. Tahu warganya makin tidak bahagia, Anies menyuruh genteng rumah warganya dicat warna-warni. Pasti warga bahagia katanya. Tapi ternyata warga Jakarta biasa aja ya lihat genteng dicat. Mungkin karena mereka berpikir daripada buat beli cat, mending duitnya buat kasih makan ke gua. Anies sudah melakukan banyak hal supaya warga Jakarta bahagia. Tapi ternyata nggak berhasil. Dia sudah bersusah payah membangun kolam renang besar di seluruh Jakarta waktu hujan. Anies juga sudah membangun lubang resapan di banyak jalan yang juga bisa digunakan warga untuk main petak umpet. Dia juga berusaha keras membahagiakan warganya dengan membangun sirkuit Formula E yang masih gaib penampakannya. Bahkan wakil-wakil rakyat juga sudah dia undang untuk makan lobster di rumahnya supaya mereka bahagia. Ternyata wakil rakyatnya doang yang bahagia dan kenyang perutnya. Tapi warganya masih kelaparan dan turun kebahagiaannya. Padahal dulu Anies Baswedan punya jargon. Maju kotanya, bahagia warganya. Berarti ketika warga Jakarta tidak bahagia, kotanya juga nggak maju. Orang bilang Anies Gatot alias gagal total. Lucu memang, tapi ini fakta. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik, indeks kebahagiaan warga Jakarta turun terus sejak Anies Baswedan menjabat jadi gubernur. Dan Anies sampai sekarang masih mencari apa yang membuat warga Jakarta tidak bahagia. Tapi dia tidak mau mencari di dirinya sendiri.
Anies tidak mau mengakui ketidakbahagiaan warga Jakarta adalah karena ketidakmampuan dirinya mengelola kota. Piala sih bolehlah berjejer, tapi apa artinya 1000 penghargaan ketika rakyatnya sendiri tidak mampu menikmati? Apa mau dikasih makan piala? Tapi ya biasanya begitulah sifat pemimpin yang tidak bisa kerja. Mereka sibuk menghiasi dirinya dengan piala, dengan citra supaya terlihat berhasil di mata warga. Yang Anies tidak berhitung, warga Jakarta tidak semuanya bodoh. Mereka pasti berhitung bahwa Anies Baswedan bukanlah pemimpin yang tepat untuk bekerja. Dia memang ahli menata kata, tapi bukan ahli dalam menata kota, apalagi menata negara. Mungkin memang lebih baik Anies Baswedan jadi YouTuber saja daripada jadi kepala daerah. Mungkin dengan begitu warga Jakarta bisa sedikit lebih bahagia terhibur oleh manisnya kata-kata. Karena warga Jakarta tahu bekerja itu harus dengan tangan, dengan otak, bukan dengan lidah. Saya seruput dulu kopinya dengan kopi seruput. Cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Dennis Regar, kita di acara Timeline.